Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Charles Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau kemungkinan untuk dilakukan transaksi atau buy on weakness untuk hari esok. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Composite lagi-lagi mengalami koreksi cukup dalam di minus 0,84%. Kemungkinan besar dia akan menguji area trendline support di rentang range 6040 sampai 6006. Jika tidak ada kans composite akan break, kemungkinan besar masih aman ya. Tetapi jika dia akan break, kemungkinan besar akan menyentuh area demand-nya lagi, itu di range harga 5.822 sampai 5.748. Tetapi saya pikir polanya akan hampir seperti ini, dan saya pikir juga masih ada kans untuk kita pullback. Jadi teman-teman juga harus tetap siapkan cash. Cash adalah king, dimana cash nanti kita bisa membeli barang-barang di posisi yang masih murah, dan posisi yang sudah mahal teman-teman bisa lanjutkan taking profit sebentar. Jika melihat dari RSI dan MACD sudah mengindikasikan bahwa momentum bearish ini sudah dimulai kembali. Jadi teman-teman bisa melakukan taking profit di beberapa saham yang bagi teman-teman sudah layak untuk di taking profit. Baik, saham pertama yang ingin saya ulas adalah saham BBHI atau Alobank. Alobank masih mengalami tren penurunan cukup dalam dari dia punya pola pattern pennant dan break dan berhasil menyentuh area supply di area 3170, kemudian mengalami koreksi cukup dalam. Kemungkinan besar dia akan menutup gap di area 2160. Jika kita hitung dari 2350, ARB-nya jika ARB kembali kemungkinan bisa sampai 2200. Jadi kemungkinan besar hari Rabu atau hari Kamis BBHI untuk dapat kita lakukan koleksi, kemungkinan besar akan rebound. Biasanya ketika gap sudah ditutup, saya pikir momentumnya sangat kuat ya untuk lakukan pullback. Sama kasusnya di area ini, kalau kita ambil, nah, ketika tanggal 5 Juli arah di hari tersebut 24,86%. Kemudian dia di sini ada open gap. Open gap di sini adalah hutang demand yang tidak dapat ditembus atau tidak dapat dipenuhi ketika dia open arah dengan posisi open sebesar 0,3%, saya pikir ya. Kemudian besoknya terdapat koreksi wajar karena sudah ada mengalami kenaikan cukup kuat sebanyak 51%. Selanjutnya, nah, di sini ada gap yang ditutup. Gap di sini ditutup cukup bagus ya, gapnya di sini ditutup. Jadi saya pikir berlaku juga untuk di BBHI keesokannya, karena ketika gap ini ditutup atau dia memberi candle doji ataupun dia langsung membuat candle bullish engulfing, saya pikir BBHI sudah sangat menarik ya untuk kita koleksi kembali. Jadi BBHI like kita pantau ketika dia menutup gap di area 2160 pada titik weakness-nya. Selanjutnya ada saham Agro. Agro masih membentuk pola lower low, tidak bisa membuat pola lower high. Jadi masih kita wait and see dulu ketika di hari besok dan hari Kamis. Kemungkinan besar hari Jumat masih ada cuci piring ya. Di sini ada area demand yang belum ditembus di area 2240 sampai 2130. Ada area pantulan cukup kuat di area dia punya bearish channel. Saya pikir ini teman-teman bisa perhatikan apakah dia sesuai membentuk pola pattern bearish channelnya sesuai atau tidak. Jika dia berhasil jebol, kemungkinan besar dia akan turun sesuai lebar patternnya, yaitu di area dimensi ini di area 1480 sampai 1410.
Jadi teman-teman bisa berhati-hati dulu, atau bisa menghindari dulu, atau bisa melakukan taking profit dahulu untuk di saham agro. Selanjutnya MLPL kembali masuk area entry kita. Area entry di area 480 sampai 462. Jika lihat dari momentumnya memang ARB ya. Kemarin ARB dan terdapat koreksi cukup dalam dari tanggal 9 sampai hari Senin kemarin. Kemungkinan besar ada area di lanjutan di 418 dan 410. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham MLPL, kita sudah entry pertama di sini. Kemudian untuk entry kedua teman-teman bisa lakukan di sini. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area 418 sampai 410 untuk lakukan buy on weakness. Selanjutnya ada saham BGTG, salah satu saham yang sering teman-teman lakukan diskusi, karena di sini dia sudah punya pola, sudah mengalami reject ya. Dia punya pola channel dengan cukup lebar dan berhasil di break. Jadi kita hapus channelnya, dan dia juga sudah berhasil menembus area demand di posisi 266 sampai 260. Adakah dia menutup area gap di area 218 sampai 220. Jika kita lihat target penurunan dari hari ini, maka kemungkinan besar harus ARB 2 hari secara berturut-turut. Tetapi di sini ada area demand kecil yang kemungkinan besar bisa di retest untuk saham BGTG. Jadi teman-teman pakai money management untuk memastikan teman-teman bisa mendapatkan harga jauh lebih murah ya. Lalu kita lihat dari BRIS. BRIS kali ini tidak mampu berhasil break ya, tidak mampu berhasil break. Dia punya area supply di area 2450. Kemungkinan besar dia akan menguji kembali area 2270 sampai 2180. Jika dia berhasil break area 2180 ke bawah, teman-teman bisa melakukan hindar dulu ya untuk saham BRIS ini. Ketakutannya saya pikir ya kita harus hati-hati untuk saham BRIS, kemungkinan besar akan jauh lebih anjlok. Dari momentum RSI dan MACD juga mengindikasikan bearish trendnya sudah dimulai. Saya pikir kita bisa berhati-hati dulu, wait and see dulu untuk saham Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya ada saham BBYB atau Bank E-commerce yang tertahan dan membuat base ya. Dia membuat base, saya pikir tidak ada pola pennant ataupun tidak pola symmetrical triangle, tetapi di sini ada area gap di 1235 sampai 1210. Alangkah lebih indahnya jika gap ini akan ditutup dulu sehingga demand-nya sudah terisi, kemungkinan besar jalannya akan dipermudah untuk kembali mengegas. Ada area supply di 1985 sampai 1925 yang tidak dapat ditembus. Saya pikir selama area ini tidak ditembus dan BBYB selalu membuat base, itu sudah menjadi dampak baik dan ingin dijadikan pijakan di area 1625 sampai 1570. Kasus saham BBYB membuat base ini hampir sama dengan saham Mari. Kenapa saham Mari? Karena dia sudah membuat base di sini. Dia membuat base cukup bagus dan dia sudah membuat base juga di area high-nya di area 470 dan sudah break area 2618. Secara Fibonacci, jika dia sudah berhasil break area 2618, target selanjutnya adalah 620. Bagi sobat joker, kita bisa mengambil taking profit pertama itu di 600. Jika terjadi lebih di area 600 ke atas, itu menjadi bonus untuk sobat joker trader. Momentum masih cukup bagus untuk RSI dan MACD-nya. Saya pikir Mari masih sangat berpotensi untuk menghasilkan cuan. Jika teman-teman ragu, bisa melakukan trailing stop untuk di masing-masing emiten. Selanjutnya ada saham ABA. Saham ABA sudah kembali pullback, kemungkinan besar akan melanjutkan trennya. Area 5560 menjadi area ujian pertama untuk area supply yang tidak dapat ditembus oleh saham ABA. Jadi saham ini saya pikir akan lebih bagus jika dia berhasil break area 550 sampai 540. Chance-nya masih ada. Kenapa chance-nya masih ada? Karena ada area supply yang cukup kuat sudah terbentuk
di area 610 sampai 575. Kansnya menuju 645 dan 740 masih cukup lebar. Karena pergerakan AB dan bari ini hampir sama, jadi teman-teman bisa memperhatikannya. Kalau kita tarik pada time frame 4 jam, ada indikasi sudah mengalami arah pullback ya. Kenapa? Karena momentum pergerakan harga volume trend secara RSI maupun MACD mengindikasikan bahwa arah bullishnya sudah ingin dimulai. Jadi saya pikir saham Abo sudah menarik untuk kita pantau untuk besok. Selanjutnya ada saham Friend. Lagi-lagi saham Friend harus teman-teman kuasai. Kenapa? Karena kecenderungan dia punya habit ketika koreksi dalam dia akan break dengan volume yang kuat. Dan sekarang dia sudah membentuk base dengan 2 candle. Bagi teman-teman bisa mengerti apa maksudnya base dengan 2 candle ini. Dari momentum dan RSI masih cenderung melakukan bearish memang, jadi kita bisa ambil akumulasi dulu ketika dia masih melakukan base di area 135 sampai 131. Tetapi jika teman-teman tertarik untuk saham Friend, bisa melakukan buy on weakness di area 124 sampai 121. Kemungkinan besar akan lanjut turun sampai ke situ. Karena kenapa? Karena ada dua pola cukup menarik di sini yang sudah dites menjadi demand ataupun menjadi supply. Ada area pertama dan area kedua di sini. Jadi saham Friend sangat layak kita pantau untuk melakukan buy on weakness, dan ini juga termasuk saham swing. LPPF salah satu saham swing yang masih belum mendekati area TP kita, yaitu di 2190 dan 2230. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham LPPF, selama dia di range harga 2090 sampai 2040, teman-teman bisa lakukan buy on weakness ya. Tetapi jika dia berhasil break area 2040 dan menuju ke area 2000, teman-teman bisa lakukan cut loss. Saya sudah calling pertama di area 1890, dan sekarang kita lagi menunggu taking profitnya di area 2230 atau di 2190 untuk taking profit optimal. Secara momentum dan secara RSI juga sangat bagus, karena LPPF merupakan saham properti di bidang retail mall ya. Karena ada sentimen vaksin sudah diperbolehkan ketika mallnya akan dibuka. Nah, mallnya dibuka, dia perlu vaksin sebagai tanda kesehatan terkait antisipasi pandemi corona ini. Jadi LPPF juga sangat diuntungkan dari sentimen itu. Baik, sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan terkait untuk esok hari. Beberapa saham ini layak kita pantau untuk melakukan buy on weakness ataupun juga penjualan. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham berikutnya, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Talkbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.